Baik, saya ulangi ya. Dalam belajar filsafat, untuk memahami filsafat dengan baik, paling tidak ada 4 prinsip dasar yang harus kita pegang. 4 prinsip dasar ini merupakan bukan satu-satunya jalan untuk kalian bisa memahami kebijaksanaan, bisa mengejar kebijaksanaan, bisa memahami filsafat. Ini bukan satu-satunya jalan. Ini salah satu jalan yang saya temukan membantu saya lebih mudah. Bukan hanya untuk mempelajari filsafat, tapi juga dalam keseharian kehidupan kita, itu membantu saya. Nah, saya menawarkan 4 pendekatan ini karena ini saya pelajari dulu, dan saya rasa relevan. Bisa jadi TikTokmu, nak. Hah? Wah, anak kecil nangis, minta maaf. Saya kira ada mahasiswa main TikTok kan waktu saya ngajar. Oke, sorry ya, tetangga di depan, malam ada bayi. Nah, 4 prinsip dasar ini merupakan cara yang paling mudah menurut saya untuk memahami filsafat. Saya nggak tahu kalau misalnya ternyata cara ini sulit untuk kalian. Tapi paling nggak, kalian akan mengenal 4 prinsip dasar ini. Yang pertama itu 1, unum. Apa artinya? Prinsip dasar pertama, unum ini melihat realitas. Berarti ketika saya bilang realitas ya, ketika saya bilang realitas itu berarti segala sesuatu, segala yang ada itu merupakan satu kesatuan. Sebutlah segala sesuatu yang bisa kalian pikirkan. Sebut saja apapun itu. Contoh kamu menyebut apa, bro? Sembarangan aja yang kamu pikirkan. Apa misalnya? Apa terhubung dengan bagaimana sebagai kata tanya? Sebut apa lagi? Segala sesuatu terhubung. Sejauh yang bisa kamu pikirkan, semuanya terhubung. Pertanyaan saya, ada nggak sesuatu yang nggak bisa dipikirkan manusia? Ada nggak? Nggak ada, karena nggak ada ya. Ada nggak sesuatu? Gini, bisa nggak sih kalian membayangkan suatu realitas yang luar dari pemikiran manusia? Bisa nggak? Ada sesuatu yang kamu nggak pernah tahu itu apa? Ada nggak? Apa? Ya itu kan? Kamu bilang nggak kepikiran itu ternyata ada dalam pikiranmu. Iya kan? Kalau kamu nggak mikir tentang itu kan kamu nggak mungkin bisa mengatakannya. Artinya bahkan yang tidak terpikirkan pun ada dalam pikiranmu. Dri, ada nggak Dri yang sesuatu yang nggak bisa kita pikirkan, Dri? Nggak ada. Semua bisa kita pikirkan kan? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Selagi masih bisa berpikir. Jadi ada segala sesuatu itu bisa dipikirkan manusia. Tapi ada filsuf yang bilang bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dipikirkan manusia. Boleh bertanya dulu? Apa? Kan ini kan katanya itu yang apa tadi? Yang nggak dipikirkan berarti itu maksudnya nggak tersampaikan itu. Bukan nggak terpikirkan, itu memang tidak ada dalam pikiran manusia. Ada nggak sesuatu yang di luar pikiran manusia itu? Ada nggak? Sesuatu yang di luar dari pikiran manusia. Kalian bilang, Pak, hantu, Pak. Lah, hantu kan ada dalam pikiranmu. Ada apa yang kita sebutkan? Ian bukan kamu sebut sih, so. Ya. Yang kamu rasakan juga ada. Sampai iya. Nggak ada. Tapi ada filsuf yang bilang kalau itu ada loh. Saya lupa filsufnya. Saya lupa. Kalau nggak biru Hegel. Dan pikir. Jadi ketika ada filsuf namanya Hegel, dia filsuf besar dari Jerman. Ketika semua orang memikirkan filsafat itu sebagai refleksi tentang segala yang ada, Hegel bilang filsafat adalah refleksi tentang juga yang tidak ada. Jadi dua perbedaan. Memang agak berat kalau mau ontologi yang satu unum itu memang berat. Makanya saya tidak ngajari kalian yang ontologi karena apa? Aduh, Tuhan kalian nanti tinggalnya di langit bukan di bumi kalau belajar ini. Tapi itu, jadi intinya yang saya katakan prinsip unum itu adalah prinsip kesatuan. Segala sesuatu satu kesatuan. Ada hubungannya, ada koneksinya, ada timbal baliknya. Ketika kamu menyebut benda apa, sesuatu yang ada di Afrika misalnya, anggaplah butir pasir di Afrika sana, ada hubungan dengan kita, paling tidak bisa di bumi yang sama kan?
Kita ngomong tentang Tuhan misalnya. Itu tamu kita. Bukan ya? Kita ngomong tentang Tuhan misalnya dengan gitu. Dengan agama yang berbeda. Paling nggak Tuhan yang agama yang berbeda itu dihubungkan dengan satu kesamaan, yaitu Tuhan itu direferensikan sebagai yang maha kuasa. Sama-sama kita sepakat bahwa Tuhan itu maha kuasa kan? Ada hubungannya segala sesuatu itu. Itu maksud prinsip yang pertama. Kalau kamu melihat segala sesuatu, lihatlah dalam keutuhan. Lihat dalam konteks yang besar. Lihat dalam relasi yang besar. Bukannya hal kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, baik. Apa artinya baik? Baik itu artinya segala sesuatu di dunia ini baik adanya. Kayak saya tanya sama kalian gimana, apa sih yang nggak baik? Nggak ada yang nggak baik. Bahkan ini pikiran ekstrim ya dalam berusaha. Bahkan orang membunuh pun bagi korban itu jahat, tapi bagi pelaku dia anggap pada saat membunuh itu baik loh. Bahkan orang mencuri pun bagi sistem masyarakat itu jahat, tapi bagi pencuri itu baik. Bisa jadi untuk melindungi diri ya. Iya, memenuhi kebutuhan hidup. Jadi ini gini, yang ingin dikatakan dalam prinsip segala sesuatu yang ada di dunia itu bisa dilihat dalam prinsip baik buruk. Yang pertama tadi bisa dilihat dalam prinsip keutuhan, yang kedua dalam prinsip baik buruk. Apapun itu di dunia ini. Dia jangan ganggu, jangan ngantuk ya. Saya kayak lagi khotbah sore gitu ya. Dia diam gitu. Kamu menyimak saya? Oh iya. Berikutnya. Prinsip indah. Saya selalu katakan, segala sesuatu yang ada di dunia ini, realitas ini, nggak indah. Nggak ada yang nggak indah. Saya baru aja berita semalam, kemarin sore. Jadi di Afrika, di salah satu negara di Afrika itu ada kontes pria terjelek. Nah, yang juara satunya punya istri 7. Mana HP saya? Saya bacanya semalam. Saya share di grup ya. Nih. Oh, pria terjelek di Uganda, nikahi istri ketiga, anaknya yang 7. Ini saya sharekan ya. Apa yang ingin saya katakan dengan contoh yang saya kirimkan di grup itu? Yang ingin saya katakan bahkan sebenarnya pembagian jelek cantik, buruk cantik, jelek itu nggak ada, nggak eksis karena semua orang punya keindahannya masing-masing. Hanya cara pikir dunia modern lah kemudian menerjemahkan cantik sebagai putih, tampan sebagai Korea. Enggak, hanya karena memang kemudian menganggap bahwa cantik itu artinya harus seksi, tubuhnya keren. Sementara dengan saya dengan rambut yang buncit kayak gini dianggap nggak keren. No? Tapi yang orang sering kali lupakan adalah tidak sadar bahwa segala yang ada di dunia itu indah. Seriusan. Coba kalian bayangkan kalau semua orang di dunia respect dengan keindahan masing-masing. Betapa kerennya dunia. Coba kalian bayangkan. Nggak akan ada yang namanya orang dibully karena fisik. Nggak akan ada nama lagi pembulian, olok-olokan karena pendek, tinggi. Nggak ada. Kurus. Nggak ada. Semua orang cantik, semua orang keren. Ini prinsip dasar filsafat. Makanya filsafat tuh nggak mau orang dilihat dalam struktur yang berbeda. Semua orang sama. Siapapun itu yang saya tanamkan ke dalam diri kalian, dalam kelas-kelas kan bahwa semua orang sama. Semua orang bisa baik, bisa buruk, semua orang bisa cantik, semuanya indah. Itu 4 prinsip dasar segala sesuatu. Dan yang terakhir,
Prinsip keempat adalah benar atau verum. Apa artinya? Segala sesuatu sama seperti baik buruk, indah, jelek, benar pun ada lawannya itu salah. Segala sesuatu bisa dilihat dari dua sisi, itu benar salah. Apa yang menurut kita benar belum tentu juga orang lain benar. Sehingga menimbulkan pertanyaan, ada nggak sih kebenaran universal yang tidak terbantahkan itu? Dia pernah nanya kalian kayak gitu ya? Ada ya. Ada nggak sih kebenaran yang tidak terbantahkan? Kebenaran utama yang tidak bisa dibantah? Ada nggak? Ada nggak? Musuh? Ada nggak? Ada nggak kebenaran yang tidak bisa dibantah? Jer? Ada Jer? Kebenaran yang tidak bisa dibantah, kebenaran absolut namanya Jer. Ada nggak? Ada nggak kebenaran? Agnes, Sira, Sabel. Sabel ada nggak? Bel. Kebenaran yang tidak bisa dibantah, Bel. Nggak usah pura-pura mikir gitu, nggak usah kayak kelihatan berusaha keras. Ada nggak, Bel? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Mukamu kayak mikir, ternyata nggak mikir. Ada nggak kebenaran yang tidak bisa dibantah, kebenaran mutlak? Kamu mau? Kalau kebenaran mutlak itu hanya pada level bernapas, berarti bernapas itu lebih tinggi dari Tuhan misalnya. Kalau kita bilang bahwa kebenaran mutlak itu adalah Tuhan, bukankah Tuhan diributkan oleh semua orang? Menurutmu apa aja? Kayaknya udah mau ngomong jadi dulu. Ada nggak kebenaran mutlak yang nggak bisa dibantah? Nggak ada? Ada nggak? Kebenaranmu sendiri bisa dibantah loh. Oke lah, anggaplah kebenaran diri sendiri ya, yang utama. Tapi bagaimana kalau kamu berhadapan dengan kebenaran orang lain? Kamu mau ngalah? Mau nggak? Padahal kamu merasa paling benar. Sementara Rano merasa dirinya paling benar. Kamu mau ngalah? Rano mau ngalah? Kamu apa aja? Mau ngomong jadi nggak jadi. Gimana aja? Kebenaran yang tidak bisa dibantah menurut saya itu apa? Kalau air itu mengalir. Air mengalir bisa dibantah, mungkin itu hanya kamuflase kan. Lagi pula, apa kerennya kebenaran tentang air mengalir? Mana yang lebih keren, kebenaran tentang air mengalir atau tentang Tuhan? Tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka. Mana yang lebih keren? Nanti kita akan lihat apakah ada kebenaran mutlak atau enggak ya.